Hello again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. Bitcoin hari ini udah sempat nyentuh level di bawah $75.000, testing low point pada hari Senin. Banyak banget update seputar kondisi makro yang kita perlu update ke teman-teman dan potential risk yang sekiranya masih bisa berimbas pada market crypto secara keseluruhan. Pada video ini kita akan coba untuk cover secara detail. Nah teman-teman sekalian, thank you very much ya buat kalian yang udah nunggu untuk next video update. Buat kalian yang baru mampir, don't forget to hit the subscribe button. Udah lama banget ya saya nggak ngomongin itu teman-teman sekalian. Dan rencananya besok hari Kamis ya, kita akan ada live streaming di YouTube channel ini. So ya, make sure kalian mampir ya. Live streaming mungkin diadakan pada malam hari dan akan lebih banyak ngebahas tentang altcoins. Gimana nih nasib altcoins? Oke, so guys, langsung aja kita masuk ke dalam update yang perlu kita sampaikan kepada teman-teman sekalian. Starting dari sini guys, Trump ngasih total tarif itu 104% terhadap China. Ini sebenarnya setelah saya baca ya secara mendetail gitu kan ya, apa sih yang sebenarnya sedang terjadi gitu. Ini mereka lagi adu otot guys ya, lagi adu kuat. Trump mencoba untuk membuat China itu actually tunduk gitu. Tapi di sisi lain ternyata China itu selalu melawan ya segala hal yang disampaikan atau segala upaya yang dilakukan oleh Donald Trump demi menjalin kerjasama atau negosiasi yang lebih baik. Bahkan China sendiri itu udah memberikan statement yang cukup jelas positioningnya mereka seperti apa gitu. Jadi kalau kita lihat di sini, China sudah mengatakan bahwa selama ini kita tidak ada kesenjangan ya antara mana yang lebih menguntungkan, mana yang tidak terlalu menguntungkan. Kalau Donald Trump sendiri kan mengatakan kalau dia merasa bahwa hubungan dagang ini tuh defisit gitu. Dalam artian dia lebih banyak ruginya gitu. Dia pengen lebih banyak keuntungannya. Makanya akhirnya dia coba untuk terapkan reciprocal tarif terhadap berbagai negara. Kayaknya lebih kurang 60 negara ya yang dikenai reciprocal tarif sama Donald Trump. Dan tampaknya China adalah salah satu yang bisa mengcounter atau tidak terlalu tergesa-gesa melakukan negosiasi secara langsung. Walaupun demikian, China bilang kalau oke, kita tetap akan membuka ya kesempatan untuk berdiskusi, tapi ekspektasinya adalah US harus menghormati kesepakatan sebelumnya. Dalam artian ya kalau bisa lu tarik tarif gitu ya, karena dia sudah menjelaskan nih, China sudah menjelaskan bahwa kita selama ini oke kok ya, kita selama ini nggak ada yang namanya melanggar aturan gitu. Bahkan mereka respect terhadap World Trade Organization ya, WTO, atau kita bilang ya apa tuh, World Trade Organization, organisasi perdagangan dunia ya. Dan disampaikan teman-teman sekalian bahwa sebenarnya kita comply gitu, artinya kita ikut nih dengan aturannya ya. Bahkan dia ada tarif reduction ya, dari sekitar 15,3% pada tahun 2001 menjadi 9,8%, turun lebih kurangnya 5,5% pada 2010. Dan ini sebetulnya sudah merupakan upaya-upaya yang dilakukan oleh China untuk tetap menghormati sistem perdagangan multilateral ya dari berbagai negara di seluruh dunia. Tapi tampaknya Donald Trump mengambil langkah yang terlalu berlebihan. Tampaknya Donald Trump mencoba untuk kembali ya, istilahnya mengcounter statement dari China. Karena kan kalau kalian ingat nih timelinenya ya, awalnya Trump dulu nih reciprocal tarif gitu kan. Awalnya ditambahin 10%. Tiba-tiba ditambah lagi 10%. Jadi total base cost-nya adalah 20%. Habis itu ditambah lagi tergantung nih dari produknya apa gitu. Nah China bilang gara-gara fentanyl doang lu ribet nih ya kan. Jadi ribet nih teman-teman sekalian ya, adu kekuatan ibaratnya. Lalu hari Jumat, China mengumumkan kalau dia akan mengcounter tarifnya US senilai 34%. Lalu dapat tarif counter lagi nih dari US senilai 104%. Dan ini udah mulai diterapkan sejak tadi pagi atau tadi subuh ya, saya lupa teman-teman sekalian. Tapi akhirnya kondisi seperti ini apakah ideal sebenarnya? Ya jawabannya tidak gitu. Kita ngelihat ya, ketegangan ini tentu saja membuat market secara mendunia, berpengaruh sekali gitu. Kenapa? Karena guys ya, how much USD that China hold currently. Kalian harus tahu loh, kalau China itu adalah salah satu pemegang US Treasury terbesar untuk US. As the end of March 2025,
China Foreign Exchange Reserve total 3,2407 triliun dollar. Here's some more detail breakdown. Total reserve US Treasury Securities tuh pada Desember 2024 China itu ngehold sekitar 759 miliar dolar dalam bentuk US Treasury Securities. Ini artinya China itu pemegang surat utang yang besar juga loh buat US, teman-teman sekalian. Dan gara-gara hubungan dagang ini, otomatis bisa jadi China akan ngedam US Treasury-nya. Nah, efeknya gimana, teman-teman? Jadi kita dapat update nih. Kalau US Treasury yield ya untuk yang 10 tahun tadi pagi itu naik sampai 4,5%, guys. Apa tuh artinya ya? Artinya adalah US Treasury ya, ini kalau kalian lihat US 10-year yield, ini kita lihat teman-teman, ini nge-spike guys, dan nge-spike-nya tuh lumayan loh ya, nge-spike-nya lumayan tuh. Bayangin sebelumnya 3,8% and then dia nge-spike sampai 4,5%. Pada case ini artinya bond atau surat hutang itu lagi secara agresif dijual. Ya, secara agresif dijual, tidak ada demand, tidak ada permintaan. Makanya bunga yang ditawarkan menjadi lebih tinggi, di saat yang sama harganya jatuh. Gitu. Harga untuk surat utangnya sendiri itu jatuh. Karena kenapa ya? Karena orang pada jual buru-buru, panic selling. Ya, bertujuan untuk apa? Ya kita nggak tahu ya, masing-masing punya kebutuhan gitu kan. Tapi kalau kita lihat ya, ada beberapa analis juga menyatakan atau menjelaskan bahwa hal tersebut bisa jadi digunakan untuk menutupi resiko likuidasi pada stock market. Kalau kita lihat nih S&P 500 sebenarnya nggak terlalu gimana banget ya. Pada saat kita mendapatkan pengumuman itu tadi pagi atau tadi subuh ya memang dia turun gitu. Total adalah dia turun sekitar 7%-an dalam satu hari, which means sebenarnya gede gitu ya. Untuk S&P 500 yang turun 7%-an dalam sehari itu gede ya. Nasdaq sendiri juga sama, turun sekitar 8%-an dalam satu malam. Itu lumayan gede. Hari ini udah pasti ya, kalau kita ngelihat dari berbagai negara pasti udah kena dampak tuh. Hang Seng Index hari ini open ya kan, opennya aja udah di bawah, habis itu recovery naik gitu kan. Wajar ya, karena di atas ada gap dan gapnya gede juga gitu kan. Kalau kita lihat Nikkei juga sama, hari ini open turun gitu kan ya. Ini dari semalam sih, turun, habis itu dia start recovery. Most of stock market mirip-mirip pergerakannya. S&P 500, Nasdaq ya kan, termasuk dengan Nikkei sendiri juga mirip-mirip gitu. Yang saya nggak tahu, saya terus terang belum ngecek ya. Yaitu CSI sih, atau saham Shanghai ya, China teman-teman sekalian. Ada gap pada hari Jumat, ini gara-gara pengumumannya ya, yang dilakukan pada hari Jumat. Jadi Senin open, itu turun, dan setahu saya hari Jumat libur gara-gara Qingming Festival. Jadi kalau kita yang Cindo, teman-teman kita bilangnya itu Cengbeng, adalah waktunya kita untuk sembahyang atau menghormati almarhum leluhur kita. Jadi kayak istilahnya ziarah teman-teman, ke makam kuburan daripada ke makam atau ke tempat ya kuburan daripada almarhum dari orang tua atau leluhur-leluhur kita. Jadi libur, begitu Senin open ada gap turun ke bawah. Habis itu hari ini naik kok pelan-pelan gitu. Ya, somehow market nggak terlalu react yang kayak gimana banget. Tapi kalau kita lihat dari US Treasury-nya, ini menunjukkan kalau ada kepanikan pasar, teman-teman sekalian. Bahkan Peter Schiff ya, di sini dia salah satu orang yang bisa dibilang cukup vokal dalam pembahasan seputar ekonomi. Ya, karena dia juga Chief Economist and Global Strategist Europac.com, bla 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 ya. Ini intinya dia punya perusahaan juga, teman-teman. Seperti yang saya berikan peringatan sebelumnya, Treasury market itu dalam keadaan crash. Yield 10 tahun itu naik ke 4,5% dan yield 30 tahun itu naik 5%. Without an emergency rate cut tomorrow, tanpa adanya melakukan cut rate secara emergency itu artinya darurat ya teman-teman. The announcement of massive QE program atau tambahan berupa QE program yang dilakukan oleh Federal Reserve, maka bisa jadi hal tersebut mendorong adanya potensi market crash seperti pada era tahun 1987. Ya, nah itu kondisi yang sekarang dikhawatirkan. Teman-teman, ini kenapa ya menjadi salah satu penyebab kalau kita lihat ya, setelah cek Fed Watch Tool lagi, ini luar biasa loh. Angkanya kita nge-swingnya cepet banget guys. Kalau kalian lihat ya, 1 minggu yang lalu, market tuh 89,4% percaya The Fed tidak akan melakukan rate cut pada bulan Mei.
Sekarang angka itu turun drastis menjadi 51,5%. Artinya udah mendekati 50-50. Market berpikir bahwa Fed akan mengambil langkah untuk melakukan rate cut per bulan Mei. Mempercepat proses rate cut-nya sehingga tahun ini tetap dalam keadaan ya tadinya 2 kali malah jadi 4 kali, kemudian prosesnya dipercepat yang tadinya di bulan Juni diekspektasinya di bulan Mei. Tapi kalau kata Peter Schiff dia maunya hari ini teman-teman ya. Kalau misalnya hari ini gak ada rate cut ya udah berarti alamat menunggu market crash aja ibaratnya begitu. Nah Federal Reserve sendiri Jerome Powell mengadakan meeting secara tertutup. Kalian tahu ya, meeting secara tertutup itu kita udah bahas teman-teman sekalian pada beberapa video yang lalu. Dan ini in response atas Liberation Day. Sebenarnya posisinya the Federal Reserve ini kan kita nggak tahu ya, dia independen, dia tidak berpolitik, tapi kan dia harusnya melihat juga dong kondisi perekonomian gitu. Ini bukan atas permintaan dari Donald Trump gitu kan, bukan Donald Trump bilang ayo dong rate cut ya kan, dukung gua nih, gua kan adalah orang yang ngangkat lu Jerome Powell bla 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 gitu misalnya, ya nggak ada hubungan juga teman-teman sekalian. Tapi kondisinya Jerome Powell di sini harus melihat dari segi data ekonomi. Nah, data ekonomi yang diperhatikan oleh Jerome Powell adalah inflation rate. Dan inflation rate itu baru akan dirilis besok nih, teman-teman sekalian, ya, pada hari Kamis gitu. Kalau hari ini kita nggak ngeliat ada apa-apa, berita nggak banyak, nggak ada yang hot, FOMC member Daily semalam speak, tapi nggak terlalu ngasih clue apa-apa. But, ya, this week, ya, kita bakal ngeliat inflation report dirilis pada hari Kamis. Guys, kondisinya begini sekarang. Yang ini bikin mumet, terus terang aja, bikin mumet gitu. Satu kondisi China sama US adu otot, ya, adu kuat. Bahkan China udah ngeluarin statement juga loh, kalau dia menarik diri dari partnership dengan US. Tuh, discussions to revoke China's permanent normal trade relation status terhadap US. Jadi mereka ya udah, kalau emang lu kayak gini lu ribet gitu kan ya, ya udah kita beresin aja deh. Oke, udah deh kita nggak ada ngomongin lagi soal begini-beginian gitu kan. Ya udah kita masing-masing aja gitu. Ya lu bangun negara lu sendiri, gue bangun negara gue sendiri. Ya udah kalau kayak gitu mau lu bikin kita ribet, lu bikin kita repot. Ya udah US Treasury lu gue dump. Ya nih gue jual nih. Ayo lu kirim balik duitnya gitu. Gue udah nggak mau invest di negara lu lagi, selesai. Akhirnya apa teman-teman? Dampaknya adalah berhubungan dengan kondisi US yang harus ngebayarin utangnya senilai 9 triliun dolar lebih kurangnya pada tahun ini. Oke, jadi Trump plan on refinancing. Nah, ya ini satu kondisi yang lumayan hot teman-teman ya. Trump post he crashed stock market on purpose. A video Trump shared claims he crashing. Ini apaan ya? WF my news. Tuh, waduh ini ngeri-ngeri juga nih ya, ini news dari mana nih bisa-bisanya dia ngomong begitu. But ya, okay, here we go guys ya. I think we got something yang lebih bagus gitu. Trump says he doesn't want stocks to go down, but sometimes you have to take medicine. President Donald Trump said Sunday evening that he is not intentionally engineering the ongoing stock market sell-off, but sometimes you have to take medicine to fix something. He cited bla 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 gitu. Sebenarnya gini ya teman-teman ya, US apa kalau kita bilang ya, US debt 9 trillion ya, 9 trillion atau 9 billion ya, 9 trillion I think ya on 2025 teman-teman sekalian. Kita cek aja. In 2025, the US government needs to refinance approximately $9.2 trillion of its debt, which represents a significant portion of the total $36.2 trillion debt outstanding. Jadi utangnya US ada 36,2 triliun dan 9,2 triliunnya itu jatuh tempo di 2025. Nah, planningnya adalah mau di refinancing dengan cara menggunakan surat hutang teman-teman. Tapi masalahnya surat hutangnya sekarang bunganya naik lagi dari 3,9% menjadi 4,5% pada tadi pagi. Dan ini diakibatkan oleh apa? Ya ini. Lu ribet sama gua. Ya udah nih gue jual surat utang lu, jebret gitu kan. Ya memang belum ada statement clear sih, karena kan ini penjelasan dari China langsung nih. White paper highlight mutual benefit defines Sino US
economic relations, China fulfillment of the Phase 1 trade agreement, China adherence, damage caused by US unilateralism and protectionism, including the broadening of national security, resolution of dispute through dialogue and cooperation. Ini sebenarnya yang diminta ya, dalam artian oke, kita mau buka untuk berdialog, tapi kita lihat dulu ya, lu mau nggak respect dengan kemauan kita gitu. Bukan cuma maunya lu nih. Masalahnya kan di situ. Bukan cuma maunya Donald Trump nih, tapi maunya China bakal di-respect nggak sama lu gitu. Nah, itu baru bisa terjadi dialog. Sementara US selalu jual mahal, Donald Trump jual mahal. Dia selalu bilang nih, oke ya, kita terbuka kok buat dialog, kita terbuka kok buat dialog. Ya nggak bisa. Ya, ini sebenarnya kan udah dikasih signal. Oke, boleh kita dialog, tapi lu respect nih dengan kemauan gue juga, gitu. Lu bisa nggak ya? Kita sama-sama negara besar nih. Oke, bukan cuma ngikutin maunya lu gitu. Mungkin lain cerita kalau misalnya contoh Indonesia terhadap US. Apakah Indonesia butuh US? Maybe, kita nggak tahu teman-teman sekalian. Tapi jika iya, maka Indonesia yang harus bernegosiasi gitu kan. Artinya kita nggak mau nih kena tarif segini banyak ya. Boleh nggak kita nego gitu kan? Beberapa negara maju lainnya bahkan sempat narik tarifnya. Seperti Vietnam yang narik tarifnya terhadap si US. Nah, itu kan berarti menandakan bahwa Vietnam itu sudah mengakui bahwa oke, gue kalah sama lu US, ya udah kita negosiasi aja deh, ya kan, biar enak aja nih, sama-sama enak gitu. China nggak mau begitu. China merasa kita selama ini masih oke gitu. Kenapa lu harus jadi merasa lu yang paling tersakiti gitu kan? Habis itu baru kemudian dengan berbagai reciprocal tarif ini membuat seakan-akan US boleh nih ya istilahnya mengambil langkah untuk ceritanya memperbaiki defisitnya itu gitu. Ya kira-kira seperti itu teman-teman. Bahkan di sini dijelaskan kok US itu mendapatkan trade surplus dengan China 26,5 miliar dolar di tahun 2023, 9,5% of its total surplus ya dari total selisihnya lah teman-teman ya, kira-kira begitu. Sehingga secara keseluruhan informasi yang kita bisa dapatkan di sini adalah kondisi ketegangan US-China masih hot. Kita belum dapetin istilahnya clue-nya bakal dibawa ke arah mana sama mereka berdua teman-teman sekalian. Dan apa nih efeknya terhadap market? Udah pasti kan itu tuh yang jadi pertanyaan. Dia obviously bakal ada extra selling pressure terhadap either itu Bitcoin, terhadap either itu market, altcoins, either itu terhadap stock market. Sekarang kamu bayangin stock market nih, sekelas saham. Kamu pegang saham loh, perusahaan loh, yang jelas-jelas beroperasi, yang jelas-jelas menghasilkan keuntungan, ada earningnya, dan bisa dibilang ada fisiknya gitu. Contoh apa sih? Ya kalau misalnya digital ya, kita ngomongin digital ya Nvidia, itu aja dia produksi chip dan lain-lain gitu kan. Kemudian kita ngomongin Microsoft, kemudian kita ngomongin Google, Apple, dan lain sebagainya. Terus kalau misalnya yang berfisik gimana Vin? Ya ada Tesla, kemudian kita lihat ada Amazon ya, dan lain-lain gitu. Itu adalah saham-saham yang mereka pegang secara fisik teman-teman sekalian, dan mereka bisa lihat nih perusahaan ini menghasilkan keuntungan. Nah, bagaimana dengan altcoins? Ya obviously bisa terkena dampak lebih signifikan. Tapi memang kita masih ada pasarnya, beruntungnya di situ. Pasarnya dalam arti tetap ada orang-orang yang mungkin dari sekelas retail sampai kelas whales menengah itu tetap mau berspekulasi di altcoins. Meanwhile Bitcoin masih timbul pertanyaan besar bagi kita, ini fungsinya apa gitu kan? Lu tuh perannya di sini apa gitu? Perannya dia sebagai aset beresiko atau perannya dia adalah sarana untuk hedging? That's why ada satu statement menarik dari Ben Zhou. Dia menjelaskan bahwa pelemahan yuan, ya memang ini salah satu langkah yang harus diambil oleh China ya. Artinya China di sini juga harus mengambil langkah untuk memastikan dong supaya tidak porak-poranda gitu kan. Salah satu langkahnya dari dulu memang saya tahu China itu harus melemahkan nilai yuannya. Jadi kalau misalnya kita invest pegang yuan dalam tanda kutip falasnya gitu, malah kemungkinan besar adalah langkah yang kurang tepat. Karena China itu adalah negara eksportir, ya kan? Salah satu yang bisa mengangkat ekonominya mereka adalah ekspor. Dan ekspor itu berarti ya sebisa mungkin nilai mata uang mereka nggak boleh tinggi, supaya memastikan hubungan dagangnya itu tetap berjalan dengan baik dan ekspornya tetap lancar, kira-kira begitu. Nah, di sini weaker yuan is bullish for Bitcoin, kata CEO-nya Bybit. Penjelasannya sebenarnya cukup sederhana. Ya sebagai sarana hedging gitu kan. Kalau kita sebagai seorang yang bisa dibilang memegang mata uang tertentu, contohnya IDR gitu kan, kita tahu nih mata uang kita mungkin dalam setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun lagi akan cenderung
melemah terhadap mata uang lainnya, maka kita harus berpikir dong, kira-kira alternatif apa yang kita bisa pegang sebagai sarana untuk menjaga nilai value aset kita secara keseluruhan. Kalau saya misalnya punya 1 miliar nih, ya dalam 5 tahun ke depan 1 miliar saya value-nya udah nggak segitu. Kenapa? Karena harga barang-barangnya itu inflasi naik, teman-teman sekalian. Dan selain itu, mata uang kita secara daya beli melemah terhadap yang lain. Ya, kira-kira begitu. Apalagi kalau ekonomi negara kita belum diperbaiki gitu kan. Dengan kondisi yang kayak begini, udah gitu saya dapat kabar lagi terakhir. Katanya dubes kita di Amerika gak ada, teman-teman. Sudah sejak Oktober 2023 karena menjadi tim sesnya dari salah satu pasangan calon presiden pada kala itu. It's amazing guys ya. Jadi kita gak bisa negosiasi dengan US. So ya, what's next gitu buat kita, ya kan? So, alternatifnya kita harus cari aset-aset yang sekiranya bisa bertahan dari potensi perlambatan ekonomi yang mungkin kritis lah. Ya, dan satu sisi Bitcoin adalah salah satu jawabannya. Sebetulnya kan gitu. Kenapa? Karena ini supply-nya terbatas. Tapi kita ngomongin bukan berarti begini ya. Ini jeleknya nih, kebanyakan orang tidak pahamnya di sini. Mereka pikir beli Bitcoin hari ini dengan berbagai statement yang tadi saya jelaskan. Artinya besok Bitcoin akan naik 5-20%. Kan nggak begitu. Ya, tergantung time frame yang kamu mau cari. Kamu mau cari untuk trading jangka pendek, kamu mau cari untuk menengah, atau kamu cari untuk 5-10 tahun lagi. Kira-kira begitu. Ya, ini sama kayak pertanyaannya, contoh 10 tahun yang lalu deh, 2015 teman-teman sekalian. Anda pegang rupiah atau pegang emas misalnya, fisik. Anda pegang emas fisik, hari ini value-nya udah di atas dari harga atau dari daya belinya rupiah teman-teman pada saat era itu. Di 2015 gitu. Ibarat 2015 beli semangkok bakso harganya 10.000, 13.000 masih dapat, sekarang mah udah nggak dapat. Udah 20.000, 22.000 gitu kan. Tapi emasnya 1 gramnya itu udah naik dari era tersebut. Karena sebenarnya hanya untuk menyesuaikan daripada melemahnya nilai mata uang tersebut. Ya kira-kira begitu. Jadi kalau kalian lihat time frame-nya jangka panjang, ya pertimbangannya adalah daripada Anda pegang ini, lebih baik Anda pegang ini. Ya misalnya seperti itu. Ya semoga cukup jelas teman-teman. So, dengan kondisi saat ini, US 10 years yield yang naik sampai 4,5%, ini sebenarnya kan menandakan ya bahwa planningnya Donald Trump bisa dibilang gagal. Gagalnya dalam tanda kutip, susah loh. Sekarang mereka mau refinancing gimana caranya? Gitu kan. Selisih cuma 0,5% aja, itu udah gede banget. Dengan nominal 9,2 triliun itu udah gede banget. Sehingga upayanya sebenarnya adalah melemahkan ya value daripada USD-nya dulu untuk saat ini. Di saat yang sama sebenarnya kan artinya meningkatkan demand nih, ya kan? Permintaan atas US Treasury-nya meningkat, otomatis dampaknya adalah ya ada cukup uang lah untuk mereka nantinya bayarin hutangnya. Tapi ternyata nggak bisa nih ya. Mungkin nggak sesuai dengan ekspektasi. So, what's next gitu? What's the next move? Well, here's the concern teman-teman sekalian ya. The first thing yang harus dilakukan adalah jelas, the Fed harus pangkas suku bunga. Karena salah satu yang membuat US Treasury itu naik adalah suku bunga, teman-teman. Jadi kalau kalian lihat nih pada era 2020-2021, ya ini kan juga sama ya, suku bunga cenderung turun. Sampai akhirnya perlahan-lahan mulai naik. Puncaknya pada saat the Fed mulai melakukan yang namanya QT, ya, quantitative tightening. Jadi per 2021 November mulai ada pengumuman USD secara suku bunga naik terus dan puncaknya adalah di 4,9% dari kisaran lebih kurang 1,6%. Ya udah pasti salah satu caranya adalah dengan melakukan pemangkasan suku bunga. Dengan itu bisa membantu setidaknya US Treasury yield itu nggak mentok di angka segini gitu, malah bisa lebih turun. Ya makanya itu urgensinya si Donald Trump untuk mendorong supaya Federal Reserve melakukan pemangkasan suku bunga. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, secara jangka pendek gimana nih ya posisi Bitcoin? Kemarin kita udah bahas sama teman-teman juga bahwa sebenarnya kita nggak sepenuhnya bullish. Like I mentioned so many times ya di previous video update. Ini itu adalah 62%. $80.000 adalah key level ya, merupakan level psychology juga, merupakan support and now becomes resistance. Ditambah ada confluence berupa imbalance. Sebetulnya ekspektasi saya itu bisa sedikit lebih tinggi. Pikir saya bisa lah dia sampai 86.000 gitu before we see another rejection dan pada akhirnya meneruskan tren secara keseluruhan pada time frame yang lebih besar.
Jadi kita ngelihatnya kayak gini. Ini 86.000 tuh cuma testing ke sini doang guys. Sebelum akhirnya dia drop lagi gitu. So technically itu adalah retest terhadap trend line juga. Pada perspektif time frame lebih besar seperti di time frame daily for example. Oke. Lalu kalau kita lihat saat ini, wah Bitcoin turun. Nah, a bit good news. S&P 500 semalam turun. Ya, juga sama. Turun rontoknya lumayan teman-teman sekalian. Tapi Bitcoin so far ya turun juga sama tapi ketahan lah setidaknya di low daripada previous low yang ada pada hari Senin ya. Ini bisa jadi double bottom nggak Vin? Bisa, satu sisi bisa, tapi teman-teman harus tahu kalau ini udah confirm ya berpotensi menjadi lower high-nya unless Bitcoin malam hari ini itu bisa recovery sampai dengan level 80.000. Kalau itu yang terjadi, well, we're gonna have a good news teman-teman. At least malam ini kita masih bisa ngelihat Bitcoin climbing sampai besok ya. Mungkin menjelang CPI hingga level 82 ribuan. Kalau itu yang terjadi. Karena another extra selling pressure dibarengi dengan berbagai berita sentimen yang sangat negatif ini hanya mampu membawa Bitcoin untuk testing ke low point di hari Senin aja. Jadi kelihatannya market somehow udah prepare nih untuk skenario tersebut. Jadi mereka udah nggak panik selling lagi yang gimana banget. Oke, di sisi yang lain, ini sebenarnya saya pribadi ya, lagi ada ongoing position ya on Bitcoin sebetulnya teman-teman. Jadi mengantisipasi apa? Kemungkinan kita bisa ngelihat Bitcoin itu memang sebetulnya secara tren internalnya masih dalam keadaan relatively bullish. Jadi kita nge-sweep doang liquidity daripada low point ini. Kemudian dia ngambil area ekstrim di kisaran range area ini. Tapi saya ada bilang sama teman-teman juga, kalau untuk kita lebih confident mengetahui apakah ini memang masih ada indikasi yang baik gitu, apakah buyers masih ada di sana, ya look at the 60 minutes atau look at the 15 minutes untuk confirmation. So decision making saya simple, cuman ngelihat ada bullish engulfing doang dengan stop loss very very tight di bawah previous low candle-nya. Jadi saya jaga sebisa mungkin, nggak mau terlalu beresiko. Oke, targetnya juga nggak jauh guys. Saya cuma nargetin di sini doang kok, 80.000 doang gitu ya. Expecting dia bisa testing ke level itu. Toh kalau kita lihat dari perspektif time frame, ya bisa dibilang hourly-nya juga meninggalkan banyak inefficiency. Jadi ada kemungkinan bisa ngejemput liquidity dulu nih dari level tertentu before kita make a decision apakah ini bisa rejected lagi dan kita sell atau short dari situ, atau mungkin kita bisa mengharapkan harga lebih tinggi sedikit supaya dapat risk to reward ratio yang lebih baik. Ya, kira-kira begitu. Nah, guys, saya boleh ambil kesimpulan dari keseluruhan nih yang kita punya ya, data-data dan informasi saat ini. Pada akhirnya teman-teman, Bitcoin itu berada dalam situasi yang sangat-sangat ambigu. Karena secara perannya, aset ini bisa dibilang memiliki fundamental sekelas komoditi. Kita tahu bahwa dia sebetulnya punya keterbatasan supply, which is ini sebenarnya bagus. In the long run harusnya oke. Tapi secara peran, dia masih dianggap sebagai aset beresiko. Jadi sering sejalan dengan stock market. Apalagi kalau naratif di dalam kriptonya sendiri lagi nggak hot. Kecuali ya tiba-tiba kita dapat angin segar. Banyak investor China beneran ya. Mereka yang pegang yuan akhirnya mencoba untuk hedge pelemahan mata uang yuannya mereka dengan membeli Bitcoin. Nah ini udah lain ceritanya. Mungkin itu bisa. Tapi kalau misalkan kita nggak ngelihat angin segar dari sisi itu, ya udah. Maka Bitcoin akan sejalan dengan S&P 500 dan juga Nasdaq. Apalagi dengan situasi yang ada saat ini menunjukkan kalau investor gokil loh. Mereka nggak pegang bond. Ya, mereka nggak pegang surat hutang. Surat hutangnya dijualin, ya kan? Yang jual siapa ya? Kita nggak tahu. Bisa jadi orang-orang US-nya sendiri, ya kan? Yang mungkin ngebeli surat hutangnya, atau bisa jadi dari negara-negara pemegang surat hutang dari US seperti Jepang, China. Ya kan, mereka melakukan aksi tersebut dan akhirnya dengan penjualan surat utang tersebut kan ya artinya mereka harus dapat uang kembali. Nah, berarti US harus dipaksa bayar utang cepet. Ya kira-kira begitu teman-teman sekalian ya. Bukan bayar utang cepet deh, sorry guys. Lebih tepatnya nanti kan di open market dijual ya, harus ada orang yang beli juga gitu. Pada dasarnya US Treasury memang bisa diperjualbelikan sampai dia nanti jatuh tempo, baru itu secara aturan US harus bayar hutangnya melalui surat utang tersebut, senilai dengan yang ada di surat utang tersebut. Kira-kira begitu guys, dengan kondisinya saat ini, obviously market dalam state yang sangat-sangat membingungkan. Jika teman-teman merasa bahwa aduh cycle kali ini sulit, cycle kali ini di luar prediksi, cycle kali ini berbeda dengan sebelum-sebelumnya, yes, definitely
Dan ini terjadi akibat Presiden Donald Trump melakukan atau mengambil kebijakan yang ekstrim. Ya kita nggak tahu planning dia sebenarnya, apakah dia sengaja melakukan ini untuk bisa refinancing utang dari US, atau mungkin dia pengen mengembalikan status quo-nya US menjadi lebih baik lagi di antara negara-negara lain. Ya banyak lah teman-teman ya, itu rahasia yang kita nggak bisa dapatkan. Apalagi kalau kita nggak tinggal di US gitu. Ya kita cuma bisa berspekulasi, hanya bisa berteori konspirasi saja. Tapi pada akhirnya yang tahu dengan sesungguh-sungguhnya ya hanya dia dan orang-orang dalamnya. Kira-kira begitu. Oke guys, so for now dengan market begini, obviously kalian pasti akan membingungkan sekali. Kalau saya pribadi planningnya sebenarnya simple, tetap melakukan transaksi trading harian, scalp gitu, dan sambil menunggu best opportunity untuk DCA masuk. Karena pada dasarnya market baru akan kasih kita best opportunity ya kalau ada crash kayak begini. Jadi prepare cash, prepare for buyback dari range discount yang luar biasa, mungkin bisa murah dan belum tentu kita dapetin lagi dalam beberapa tahun ke depan. Okay, so I think that's gonna be it, the update dari saya. God bless to everyone and see you guys again in the next update guys. Cheers, bye bye.